Ayam itu butuh kandang, ibarat orang, di mana ada orang di situ pasti ada rumah gitu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong doro untuk kawan-kawan. Jumpa lagi bersama saya di channel Peternak Kampung Mandiri, channel yang membahas seputaran ayam kampung. Untuk kawan-kawan semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa berbagi hal-hal yang positif ke depannya dan bermanfaat tentunya. Nah, untuk kawan-kawan, saya doakan semoga kawan-kawan selalu disehatkan dan dilancarkan segala urusannya. Nah, pada kesempatan kali ini adalah video kedua tentang proses pembuatan kandang pembesaran kawan-kawan. Nah, untuk kawan-kawan yang belum menonton video pertama, linknya ada di deskripsi. Ini adalah video keduanya. Dan alhamdulillah pembuatan kandang pembesaran yang saya buat ini sudah selesai kawan-kawan. Dan inilah hasilnya kawan-kawan setelah melalui proses beberapa hari saya kerjakan, dan alhamdulillah ini sudah selesai semua, tinggal saya pindahkan ke tempatnya kawan-kawan. Nah, di sini itu saya di awal sudah antara yakin dan tidak untuk jadi kandang, karena kenapa? Di video pertama itu saya sudah jelaskan bahwa di awal itu sudah keliru dalam proses pelubangannya kawan-kawan. Dalam proses pelubangannya ini sudah keliru, jadi saya sudah agak ragu kalau misalkan akan menjadi kandang seperti ini. Nah, inilah penampakan dari depannya. Sebenarnya tidak istimewa, tidak ada yang istimewa kawan-kawan, tetapi kalau menurut saya ini masih layak untuk dijadikan kandang untuk ditempati oleh ayam kawan-kawan. Di awal itu sebenarnya saya tidak ada rencana untuk dibuat seperti ini, dibuat seperti kandang panggung seperti ini, karena di awal hanya ingin membuat 2 ruangan, yaitu jadi 2 ruangan. Tapi setelah proses pembuatan dan masih bisa untuk dijadikan kandang panggung seperti ini, jadi saya jadikan kandang panggung seperti ini. Jadi ini terdiri dari 4 ruangan, yang sebelah atas itu 2 ruangan dan di bawah juga 2 ruangan kawan-kawan. Untuk tingkat keistimewaannya sendiri sebenarnya tidak ada, karena kenapa? Karena bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan sisa, bahan-bahan bekas bangunan yang saya coba manfaatkan kembali, dan ternyata alhamdulillahnya beginilah hasilnya dari bahan-bahan tersebut. Nah, ini adalah penampakan dari depan kawan-kawan. Kita coba untuk lihat lebih dekat lagi. Nah, sebenarnya tujuan saya ini hanya ingin berbagi untuk kawan-kawan bahwasanya kita bisa untuk membuat kandang dari bahan apa saja, asalkan kita mau kreatif dan kita mau memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita kawan-kawan. Ini sendiri menggunakan bambu kawan-kawan, ini menggunakan bambu. Untuk kayunya murni kayu sisa semua. Nah, kita lihat lebih dekat lagi, ini adalah pintunya. Nah, pintunya untuk sampingnya saya menggunakan kayu kawan-kawan, dan untuk tengahnya tetap menggunakan bambu. Ini kawan-kawan, kita lihat dalamnya seperti apa penampakan di dalam. Nah, inilah penampakan di dalam kawan-kawan.
sebenarnya ini masih kurang tinggi karena takut kalau misalkan ayam ditaruh di atas ini itu panas kawan-kawan, takutnya kepanasan. Nah, jadi rencananya untuk ruangan yang di atas ini saya khususkan untuk DOC. Untuk DOC kawan-kawan yang baru menetas, saya taruh di sini. Makanya yang atas ini ruangannya saya buat agak semi tertutup. Jadi belakangnya ini menggunakan karet, samping-sampingnya juga menggunakan karet. Dan kalau misalkan untuk DOC ini untuk 50 DOC saja, insya Allah muat karena cukup luas kawan-kawan. Untuk panjangnya sendiri ini sekitar 1 meteran dan untuk lebarnya sekitar 70 atau 80-an lah. Insya Allah kalau untuk populasi 50 DOC ini masih muat kawan-kawan. Jadi ini adalah penampakan di dalam. Dan untuk luarnya sendiri ini masih menggunakan karet karena saya menginginkan agak semi tertutup gitu. Nah, dan untuk bawahnya saya menggunakan kawat. Supaya apa? Supaya ada udara yang masuk ke dalam biar tidak tertutup secara keseluruhan kawan-kawan. Nah, nanti setelah dari ruangan yang atas ini, nah baru pindah ke ruangan yang bawah kawan-kawan. Nah, di sini adalah ruangan pembesaran dari atas lalu pindah ke bawah. Dan ini lumayan luas kawan-kawan, hampir sama dengan yang di atas. Panjangnya sekitar 1 meteran, kalau lebarnya sekitar 70 sampai 80. Dan sekatnya saya menggunakan karet kawan-kawan. Nah, gitu. Jadi habis dari atas langsung pindah ke bawah. Nah, di sini untuk tempat pakan saya masih menggunakan bambu. Untuk bahannya sendiri ini hampir didominasi oleh bambu kawan-kawan. Kayunya hanya beberapa, yang banyak itu saya gunakan bahannya itu dari bambu gitu kawan-kawan. Untuk pakan ini saya buatkan 2 di depan sama yang di samping. Di samping ini juga saya menggunakan bambu. Kenapa di samping saya kasih tempat pakan juga? Karena kalau hanya di depan ini tidak akan cukup kawan-kawan, karena ini hanya ada berapa lubang ini, 1 2 3 7 8, hanya ada 9 lubang kawan-kawan. Jadi saya tambahkan untuk tempat pakan itu di samping. Dan untuk ruangan yang sebelah hampir sama dengan ruangan yang tadi. Ini penampakan di dalam kawan-kawan. Nah, ini kalau dari atas ke bawah ini sekitar 40 atau 50-an lah. 50 atau 40 sekitar itu. Dan kalau misalkan terlalu lama di dalam, semisal dari DOC itu sampai umur 1 bulan atau 1 bulan setengah, takut kepanasan kawan-kawan, karena antara atap dan bawah ini jaraknya hanya 50, sekitar 50-an, sekitar 40 atau 50 lah gitu kawan-kawan. Jadi inilah penampakannya gitu kawan-kawan. Dan untuk bawahnya, ruangan yang bawah yang sebelahnya lagi sama dengan yang tadi. Ini juga masih menggunakan bambu. Untuk pintunya hanya untuk penyekat ininya menggunakan kayu saya. Untuk pintunya secara keseluruhan ini menggunakan bambu. Untuk tempat pakan sama dengan yang ruangan yang pertama, yaitu masih menggunakan bambu. Dan di sampingnya
saya juga berikan tempat pakan ini kawan-kawan. Nah, gitu. Untuk atasnya juga menggunakan karet dan kawat kawan-kawan, karena supaya udara biar masih bisa masuk ke dalam ataupun cahaya gitu kawan-kawan. Jadi inilah hasil dari proses pembuatan kandang yang saya buat kawan-kawan. Tidak istimewa tapi masih layak lah untuk dijadikan kandang kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ketahui ini kawan-kawan, untuk kayunya ini makanya ini ada kayak tanah itu. Ini kayu bekas dimakan rayap kawan-kawan. Kayu bekas dimakan rayap, saya bersihkan lagi lalu saya manfaatkan kembali. Saya pasang dan ya ini hasilnya masih bisa bermanfaat kawan-kawan. Bahan sisa pun masih bisa bermanfaat kalau misalkan kita bisa memanfaatkan bahan tersebut gitu kawan-kawan. Ini bekas dimakan rayap ini. Kita lihat di bagian samping kawan-kawan. Nah, untuk bagian samping di sini ada tempat kotoran kawan-kawan untuk ruangan yang atas. Untuk ruangan yang atas saya memang buatkan tempat kotoran. Kenapa saya taruh di samping? Harusnya tempat kotoran itu kalau misalkan mau dibuat seperti ini, harusnya itu ada di depan kawan-kawan. Tempat kotorannya itu keluar masuknya itu harusnya dari depan. Karena di awal itu tidak punya rencana untuk dijadikan kandang panggung, jadi untuk di depannya saya main pasang-pasang saja kawan-kawan. Tidak kepikiran untuk diberikan tempat kotoran seperti ini. Jadi setelah hampir selesai baru kepikiran kalau misalkan ruangan yang atas itu butuh tempat untuk buang kotoran. Nah, makanya dari situ saya buatkan di samping kawan-kawan ini. Dan untuk ruangan yang sebelah juga sama, tempat kotorannya saya taruh di samping seperti ini. Kita lanjut ke penampakan belakangnya kawan-kawan. Nah, di sini adalah penampakan belakangnya kawan-kawan. Untuk bawahnya saya menggunakan bambu dan untuk atasnya saya menggunakan karet kawan-kawan. Ya, beginilah penampakannya. Inilah kandang sederhana yang saya buat kawan-kawan. Untuk atasnya sendiri ini menggunakan karet juga. Karena apa? Karena kalau menggunakan karet itu lebih murah dibandingkan menggunakan semacam triplek atau seng itu kawan-kawan. Jadi untuk karet ini untuk atasnya hanya sekitar 50-an lah, 50-an. Jadilah seperti ini. Nantinya kalau misalkan sudah ditempati, ayam tidak kepanasan dan ayam tidak kehujanan, hanya dengan modal 50 gitu kawan-kawan. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Tentunya pesan terakhir sebagai pemula seperti saya, kalau mau memelihara ayam, manfaatkan bahan yang ada dulu, yang ada di sekitar untuk dijadikan kandang. Karena ayam itu butuh kandang, ibarat orang, di mana ada orang di situ pasti ada rumah gitu kawan-kawan. Sekian dulu kawan-kawan, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Salam setong dara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.